Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Al-Ittihad versus Al-Khalij, Benzema CS menang 4-2. Berlangsung di King Abdul Aziz Stadium, tim tuan rumah langsung memimpin 1-0 di menit ke-9 lewat Igor Coronado. Di menit ke-29, Karim Benzema sukses memperbesar keunggulan lewat tendangan penalti. Al-Khalij mampu mengejar lewat gol penalti Khalid Nare di menit ke-45. Al-Ittihad kembali mencetak gol penalti di menit ke-65, kali ini lewat Abderrazak Hamdallah. Al-Ittihad makin tak terbendung, Zakaria Al-Hawsawi menambah gol di menit ke-74. Al-Khalij mencetak gol di injury time lewat Fawaz Al-Torais. Laga tuntas 4-2 untuk kemenangan Al-Ittihad. Dengan kemenangan ini, Al-Ittihad berada di urutan keempat klasemen dengan 28 poin. Servette versus AS Roma, Ilupi ditahan 1-1. AS Roma bertandang ke markas Servette di Stade de Genève. Roma unggul pada menit ke-21 lewat Romelu Lukaku. Servette berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-49. Umpan silang Miroslav Stefanovic diselesaikan oleh Chris Bedia. Skor tak berubah sampai laga usai. Hasil ini menahan Roma di posisi 2 grup G dengan 10 poin. Liverpool versus Lens, The Reds pesta 4-0 lolos ke fase gugur Liga Eropa. Liverpool versus Lens tersaji di Anfield. Tim tuan rumah unggul 2-0 di babak pertama via gol Luis Diaz di menit ke-12. Dan Cody Gakpo di menit ke-15. Mohamed Salah menambah gol untuk Liverpool dari titik putih pada awal babak kedua. Mo Salah. Score. Gol kedua Gakpo di injury time memastikan kemenangan timnya 4-0 atas Lens. Gakpo now. Kemenangan ini membawa Liverpool kukuh di puncak klasemen grup E dengan 12 poin. Pasukan Jurgen Klopp mengunci tiket ke babak berikutnya. Masih sempurna, Bayer Leverkusen menang lagi, calon kuat juara Liga Eropa. Bayer Leverkusen sekali lagi membuktikan status mereka sebagai favorit juara Liga Eropa 2023-2024. Leverkusen membekuk tuan rumah Haken dengan skor 2-0 dalam duel matchday kelima. Tambahan 3 poin ini memastikan status Leverkusen sebagai salah satu tim yang lolos langsung ke babak 16 besar. Leverkusen menjadi tim yang meraih hasil sempurna karena mereka selalu menang dalam 5 matchday berturut-turut. Messi ogah seruangan bareng Carragher, tolak tawaran siaran televisi. Stasiun televisi CBS Sport mengundang Messi untuk tampil sebagai pembicara untuk pertandingan Liga Champions di Miami, Rabu 29 November 2023. CBS Sports turut mengundang beberapa ex-pesepak bola seperti Jamie Carragher, Thierry Henry, dan Micah Richards. Tawaran dari CBS Sport untuk Lionel Messi rupanya mendapat penolakan. Pembawa acara menyebut Messi menolak karena tidak ingin berbicara satu ruangan bersama Jamie Carragher. Messi diklaim masih sakit hati dengan kritik Carragher tahun lalu. Carragher pernah menyebut kepindahan bomber Argentina itu ke Paris Saint-Germain tidak tepat. Onana blunder lagi, waktunya MU percaya ke Altay Bayindir. Andre Onana melakukan 2 blunder fatal yang bikin Manchester United gagal menang atas Galatasaray.
Hasil itu menjadi kekecewaan besar buat MU. Sorotan tajam pun mengarah ke Onana yang sering bikin kesalahan di laga-laga penting. Opta mencatat Onana adalah kiper paling rajin blunder di Liga Champions sejak 2019. Pertanyaannya kemudian, apakah ia pantas terus dipercaya di bawah Mister Gawang? Desakan untuk mempercayakan posisi itu ke Altay Bayindir mulai menguat. Kai Havertz bikin gol penting lagi, kian percaya diri. Manajer Arsenal Mikel Arteta memuji penampilan Kai Havertz usai kemenangan telak atas Lens 6-0. Arteta mengatakan, Havertz kini semakin percaya diri. Golnya ke gawang Lens menandai gol kedua berturut-turut yang dicetak Havertz dalam 2 pertandingan terakhir Arsenal. Dia menjadi semakin bagus, dia lebih percaya diri. 2 gol yang sangat penting karena yang satu memenangkan pertandingan kami dan hari ini dia membuka skornya, ungkap Arteta kepada Arsenal.com. Ansu Fati cedera lagi. Baru pelan-pelan tampil oke di Brighton, nasib apes menimpa Ansu Fati. Penyerang yang dipinjamkan dari Barcelona itu dihantam cedera. Ansu Fati diyakini akan absen selama 3 bulan. Meski begitu, pihak Brighton tidak memberi keterangan lebih lanjut cedera apa yang menimpa pemain berusia 20 tahun itu. Disinyalir Fati mengalami cedera hamstring. Riwayat cedera pemain berpaspor Spanyol tersebut sebenarnya juga cukup panjang saat membela Barcelona. Barcelona akan kejar Joao Cancelo sampai permanen. Barcelona tidak mau membiarkan Joao Cancelo yang sekarang statusnya pinjaman lepas di akhir musim nanti. Berbagai cara sedang diusahakan agar statusnya permanen. Menurut laporan Sport, Barcelona nantinya akan mengajukan peminjaman 1 musim lagi di musim depan. Bedanya dengan sekarang, ada opsi pembelian yang diberikan. Apabila formula ini berhasil, status Cancelo di Barcelona baru permanen di musim 2025-2026 datang. Direktur Barcelona tepis rumor pemecatan Xavi Hernandez. Direktur olahraga Barcelona Deco dengan tegas menepis rumor yang mengabarkan apabila Barcelona akan memecat Xavi dari posisi manajer. Kami tak perlu memberikan klarifikasi apapun karena Xavi masih pelatih kami. Saya paham ketika kami tak bermain bagus dan gagal menang, kami akan mendapatkan banyak kritikan. Akan tetapi situasi ini merupakan hal normal dan itu sudah menjadi hal yang cukup biasa terjadi. Xavi masih terikat kontrak dengan skuad ini dan ia baru memperbarui kontraknya baru-baru ini. Ketika sebuah klub memutuskan memperpanjang kontrak kepada manajernya, itu berarti kami benar-benar percaya 100% padanya. Tegas Deco dilansir dari Sportsmall. Jude Bellingham berpotensi dioperasi setelah memaksakan bermain meski cedera. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham ada potensi harus dioperasi karena ia memaksakan bermain saat masih mengalami cedera bahu. Di laga melawan Napoli sendiri, Bellingham yang sebenarnya masih belum pulih rupanya memaksakan diri untuk bermain. Laga itu sendiri berakhir dengan kemenangan Madrid 4-2, meski akhirnya cedera yang dialami sang pemain dilaporkan menjadi semakin parah. Dilansir dari The Athletic, operasi yang kemungkinan bisa diberikan untuk mengatasi cedera Bellingham ini sendiri masih merupakan sebuah pilihan. Karena sampai sekarang dikabarkan belum ada informasi lebih lanjut apakah sang pemain akan menjalani operasi atau tidak. Dari laporan yang sama disebutkan juga apabila Bellingham menjalani operasi tersebut, ia paling tidak harus absen 2 bulan dari bermain untuk fokus pada pemulihan. Real Madrid agungkan Jude Bellingham, Zidane hampir dikorbankan. Real Madrid sudah mulai mengagungkan Jude Bellingham hingga hampir mengorbankan legenda klub Zinedine Zidane. Berkat Jude Bellingham, Los Blancos tidak perlu takut kekurangan sumbangan gol. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti bahkan tidak menolak perbandingan tersebut. Bellingham memiliki kemampuan yang tidak ada di Zidane, kata Ancelotti seperti dilansir dari Marca.
Namun Zidane juga punya kemampuan individu yang tidak seperti Bellingham, ucap pelatih asal Italia tersebut. Trofi Ballon d'Or hanya pajangan, Lionel Messi hilang dalam daftar pemain terbaik MLS. Bintang Inter Miami Lionel Messi telah kehilangan mahkotanya ketika dia tidak masuk dalam susunan pemain terbaik di Major League Soccer tahun 2023. Trofi Ballon d'Or ke-8 yang dimenanginya pada Oktober lalu belum mampu membuatnya masuk ke daftar itu. Messi tidak berada di dalam daftar karena masih kalah tajam dari penyerang lain. Selain itu, sang pemain baru menjalani setengah musim di Amerika Serikat. Bruno Fernandes diminta berkaca, ia juga tukang buat salah di Manchester United. Laga melawan Galatasaray pada matchday kelima Liga Champions 2023-2024 membongkar sifat asli Bruno Fernandes. Hasil ini membuat Fernandes mengeluh dengan sikap yang ditunjukkan oleh rekan setimnya. Menurut sang kapten, Manchester United belum berusaha terlalu keras untuk meraih hasil maksimal. Akan tetapi ucapan Fernandes seperti menjadi bumerang yang balik menyerangnya. Legenda Manchester United Paul Scholes tidak suka dengan sikap yang ditunjukkan oleh si pemain. Hasil minor Manchester United seharusnya dimanfaatkan Fernandes untuk melakukan introspeksi diri. Jude Bellingham berpotensi dioperasi setelah memaksakan bermain meski cedera. Gelandang Real Madrid Jude Bellingham ada potensi harus dioperasi karena ia memaksakan bermain saat masih mengalami cedera bahu. Di laga melawan Napoli sendiri, Bellingham yang sebenarnya masih belum pulih rupanya memaksakan diri untuk bermain. Laga itu sendiri berakhir dengan kemenangan Madrid 4-2, meski akhirnya cedera yang dialami sang pemain dilaporkan menjadi semakin parah. Dilansir dari The Athletic, operasi yang kemungkinan bisa diberikan untuk mengatasi cedera Bellingham ini sendiri masih merupakan sebuah pilihan. Karena sampai sekarang dikabarkan belum ada informasi lebih lanjut apakah sang pemain akan menjalani operasi atau tidak. Dari laporan yang sama disebutkan juga apabila Bellingham menjalani operasi tersebut, ia paling tidak harus absen 2 bulan dari bermain untuk fokus pada pemulihan. Direktur Barcelona tepis rumor pemecatan Xavi Hernandez. Direktur olahraga Barcelona Deco dengan tegas menepis rumor yang mengabarkan apabila Barcelona akan memecat Xavi dari posisi manajer. Kami tak perlu memberikan klarifikasi apapun karena Xavi masih pelatih kami. Saya paham ketika kami tak bermain bagus dan gagal menang, kami akan mendapatkan banyak kritikan. Akan tetapi situasi ini merupakan hal normal dan itu sudah menjadi hal yang cukup biasa terjadi. Xavi masih terikat kontrak dengan skuad ini dan ia baru memperbarui kontraknya baru-baru ini. Ketika sebuah klub memutuskan memperpanjang kontrak kepada manajernya, itu berarti kami benar-benar percaya 100% padanya. Tegas Deco dilansir dari Sportsmall. Merengek jadi kapten Liverpool, Jurgen Klopp turuti kemauan Mohamed Salah. Pelatih Liverpool Jurgen Klopp memberi ban kapten tim ke Mohamed Salah dalam laga melawan Lens di Liga Eropa. Dalam laga itu Mohamed Salah ditunjuk sebagai kapten setelah Virgil van Dijk absen dan Trent Alexander-Arnold yang dicadangkan. Hal ini merupakan kali kedua Mo Salah menjadi kapten tim. Pertama kali Salah menjadi kapten saat meraih kemenangan kontra Bournemouth di babak 16 besar Piala Liga Inggris. Keputusan yang dilakukan klub menunjukkan bahwa ia tidak ingin sang pemainnya mengeluh jika tidak diberikan ban kapten. Mohamed Salah harus keluar, Kylian Mbappe baru bisa masuk. Ide Liverpool untuk mendatangkan Kylian Mbappe memungkinkan untuk direalisasikan. Syaratnya, Mohamed Salah harus keluar terlebih dahulu. Hal tersebut harus dilakukan karena untuk memberi ruang anggaran gaji yang cukup kepada Mbappe. Seperti yang diketahui, Salah merupakan salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad Liverpool saat ini.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!